Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawada La hawla wa la quwwata illa billah Wa bisanadil muttasili li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'ad ibn Hamzah al-Azdi zil karamah nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa rasulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allah yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana Allahu bihi wa bikum fi dharaini amin. An Abdullah ibn Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahdihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati ila akhirih. An Abdullah ibn Umar yaqul, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yaqul, menceritakan ia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya dari yang dipimpin. Ra'in makna asalnya itu penggembala, ya, jadi orang yang menggembala kambing dia bertanggung jawab atas binatang yang digembalainya, ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemimpin. Jadi setiap orang adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Imam adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Imam yang dimaksud adalah rais, ya, khalifah, presiden, gubernur, ya, wali kota, itu yang punya wilayah adalah ra'in, imam, ya. Maka setiap imam itu bertanggung jawab atas yang diimaminya. Warrajulu ra'in fi ahlihi, setiap laki-laki itu menjadi pemimpin bagi keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan ia dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Keluarganya yang dipimpinnya itu
nanti harus dipertanggungjawabkan. Artinya gini, seorang ayah ketika dia punya anak, maka bukan cuma bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, tetapi ayah bertanggung jawab kepada istrinya dan terhadap anaknya. Ya, dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau anak tidak sholat, maka nanti dilihat apakah orang tuanya itu memerintahkan atau tidak. Kalau sudah diperintahkan, kalau sudah diajarkan, sudah dipanggilkan guru, sudah disuruh belajar, maka orang tuanya bebas. Begitu juga seorang suami ketika istrinya, selama suaminya bekerja, nggak sholat, nggak puasa, maka diteliti nanti. Kalau memang suaminya sudah mengajarkan, ya sudah disuruh belajar, dipanggilkan guru, maka suaminya tidak bertanggung jawab. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan seorang wanita bertanggung jawab, seorang istri bertanggung jawab fi baiti zawjiha, ya bertanggung jawab di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri dimintai pertanggungjawabannya selama dia memimpin rumah. Suami keluar rumah, maka yang jadi pemimpin itu istrinya, maka istrinya bertanggung jawab. Ya. Jadi nanti kalau umpamanya ya suaminya itu sudah mendidik anaknya, tetapi suaminya bekerja, istrinya tidak ketat, istrinya yang memperbolehkan, maka bisa jadi yang bertanggung jawab bukan suaminya, tetapi istrinya. Ya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi, dan pembantu adalah pemimpin pada harta dari tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pembantu dimintai pertanggungjawabannya ya atas yang dipimpin. Kalau dia satpam yang menjaga lingkungan, jaga rumah, maka dia bertanggung jawab atas yang diberikan tanggung jawabnya. Qala, berkata rawi, wa hasitu an qad qala, dan aku ya menduga bahwa sungguh Nabi mengucapkannya, wa rajulu ra'in fi mali abihi, seorang anak laki-laki bertanggung jawab pada harta ayahnya. Jadi ayahnya yang sudah tua, maka anaknya yang laki-laki yang bertanggung jawab memeliharanya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya. Kan ini banyak ya di Jakarta ini, ayahnya banyak meninggalkan harta, kemudian yang bertanggung jawab justru yang paling banyak jual tanah gitu loh. Karena paling tua, ya paling tahu, paling ya, maka dia yang sebenarnya yang paling ya tidak bagus, banyak terjual hartanya. Ya, nah dia akan bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan itu tadi. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian adalah pemimpin dan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Jadi semua hal yang mengepalai, ya, yang diberikan amanah wajib bertanggung jawab, ya. Dan pertanggungjawabannya itu nanti di hadapan Allah. An Anasin yakul, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas, ya, yakul mengatakan, menceritakan Anas bin Malik,
Kana sallallahu alaihi wasallam iza staddal bardu bakara bis salati. Nabi sallallahu alaihi wasallam iza stadda bardu, apabila sangat dingin, bakara bis salati, maka beliau ya berpagi hari di dalam mengerjakan sholat. Wa iza staddal harru, apabila sangat kuat panasnya, abrada bis sholati, maka beliau ya mendinginkan, ya abrada artinya menunggu waktu yang lebih dingin bis sholati, untuk mengerjakan sholat. Yakni al-jumu'ata, yang dimaksud sholat di sini adalah sholat Jumat. Jadi kalau cuacanya teduh, cuacanya dingin, maka sholat Jumat itu awal waktu maknanya. Ya, jadi kalau jam 12 ya jam 12. Tapi kalau lagi musim panas, maka sholat Jumat itu ditunda, tidak di awal waktu. Bisa jadi jam 2, menunggu waktu yang agak teduh. Nah, tidak berlaku bagi kita hadis ini, walaupun hadis ini sahih, tidak berlaku karena masjid kita sudah ber-AC. Ya, di zaman Nabi itu masjid tidak ada atapnya. Ya, tidak ada atapnya seperti sekarang. Sampai sekarang kan Masjidil Haram yang lingkaran Ka'bah itu nggak ada atapnya. Bayangin kalau seandainya jam 12 sholat Jumat lagi musim panas. Musim panas di sana enggak sepanas di sini. Panas banget gitu. Saya Jumatan, kemudian sholat zuhur ya di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan itu tahun 2006. Ya, 2006, 10 hari Ramadan saya di sana. Alamak, jam 9 aja panasnya luar biasa. Itu jam 9 kita udah mandi, mau sholat Jumat. Ya, panas. Jadi kalau mau jalan itu pintunya buka dulu. Buka, kita diem gini. Muka kita ini sudah terbiasa dengan panas, baru jalan. Tapi kalau kita dari dalam langsung keluar seperti di sini, seperti di Torres gitu. Sholat boleh digeser pada waktu sholatnya sudah agak teduh, karena memang di sana panasnya luar biasa ya. Jadi kalau buat kita hadis ini adalah wacana yang menggambarkan bahwa kewajiban itu juga mempertimbangkan kondisi objektif. Itu maknanya. Jadi sholat Jumat wajib, tetapi pembuat syariat mempertimbangkan kondisi objektif, kondisi yang sebenarnya terjadi. Kalau panas gitu, boleh digeser. Ya. Kalau sekarang kita tidak berlaku ya, karena kita masjidnya umumnya sudah ber-AC sekurang-kurangnya dari kipas angin. An Jabir bin Abdullah qala ja'a rajulun wan nabiyyu yaftubun nasa yaumal jumu'ati. Hadis diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah menceritakan dia. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, wan nabiyyu yaftubun nasa yaumal jumu'ati. Nabi dalam keadaan berkhutbah kepada jamaah pada hari Jumat. Jadi hari Jumat Nabi lagi berkhutbah, datang seorang laki-laki jamaah. Faqala, maka Nabi bertanya, as-shalaita ya fulan,
Fulan, kamu udah sholat belum? Yang dimaksud tahiyatul masjid. Kamu masuk kok duduk? Ya, udah tahiyatul masjid belum? Faqala la, ya. Maka laki-laki itu mengatakan belum. Ya. Qala qum farka. Maka Nabi mengatakan berdiri. Dirilah kau, rukuklah kau. Maksudnya kerjakan sholat tahiyatul masjid meskipun khatibnya sedang berkhutbah. Jadi kalau kita datang terlambat hari Jumat, tahiyatul masjid sholatnya sebentar, sholatnya pendek-pendek, tapi tetap harus dikerjakan. Yang tidak boleh itu ketika azan. Kita masuk ke masjid lagi azan, nggak boleh sholat, nggak boleh duduk. Jadi ya berdiri sampai selesai azan baru sholat. Nah kalau sedang berkhutbah maka sholatnya ringan, sholatnya pendek. Jadi jangan datang langsung duduk, nggak boleh. Tahiyatul masjid, tahiyah itu artinya penghormatan. Kalau orang ketemu jenderal, angkat tangan. Nah ini namanya tahiyah. Menghormati jenderal itu tangannya diangkat. Kalau kita ketemu sama orang tua, maka kita cium tangan. Cium tangan itu namanya tahiyah. Kalau masuk ke rumah Tuhan, masuk ke masjid, maka tahiyahnya itu sholat. Walaupun khatibnya sedang berkhutbah, sholat, ya, walaupun sebentar. Ya. An Anas bin Malikin qala, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik menceritakan ia, asobatin nasa sanatun ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah menimpa manusia, masyarakat secara umum sanatun. Sanatun di sini maknanya qahtun, paceklik. Ya, hujan tidak turun. Ya. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu fi yaumil jumu'ati. Maka ketika Nabi berkhutbah pada hari Jumat, qama a'rabiyun, berdiri orang Arab. Arab itu bukan Arabi. Kalau Arabi maknanya orang Arab. Tapi kalau Arabi itu maknanya orang pegunungan. Jadi orang yang tertinggal dari sisi ilmu. Ilmunya kurang, adabnya kurang. Nah mereka hidupnya itu di atas-atas gunung, di puncak-puncak, di tengah-tengah padang pasir, di wadi-wadi. Nah mereka disebutnya A'rab, ya, orang desa di zaman Nabi, kira-kira gitu. Faqala, maka si A'rab itu tadi, orang gunung itu bilang, ya Rasulullah halakal mal, wahai Rasul binasa harta, wajah al-iyal, pada lapar keluarga kami. Fad'ullah lana, tolong doakan kepada Allah untuk kami ini, untuk kita ini semua. Ini Nabi lagi khutbah. Orang itu namanya juga orang desa, dia ngomong-ngomong aja padahal nabinya lagi khutbah. Tapi bagaimana akhlak Nabi? Farafa'a yadaihi, Nabi angkat kedua tangan. Artinya hajat orang itu dipenuhi sama Nabi. Wa ma narafis samai qaza'atan. Ketika itu kami melihat di langit itu qaza'atan, ay qit'atan min sahab. Jadi Nabi berdoa
Awan itu cuma tipis kira-kira, kita ya, sepotong-sepotong sedikit, tipis. Ada ya, apa itu sahab itu tadi. Fawallazi nafsi biyadi, maka demi diriku yang berada dalam genggaman Allah, ma wada'aha hatta saras sahabu amsalal jibal. Ini kata perawi setelah dia bersumpah, ma wada'aha, tidaklah meletakkan kedua tangan Nabi hatta saras sahabu, sehingga ya intasyara, sara maknanya intasara, tersebar as-sahabu, awan itu tadi, amsalal jibali, seumpama gunung. Jadi doa Nabi, tangannya belum diturunkan, itu awan sudah begitu banyak, ya, sudah begitu kuat, seperti gunung-gunung, sebesar-besar gunung awan-awan itu. Summa lam yanzil, ya, an mimbarihi, kemudian beliau tidak turun dari mimbarnya, hatta ra'aitul matara, sehingga aku melihat hujan itu turun. Jadi Nabi belum turun dari khutbah, aku sudah lihat hujan itu turun. Yatahadaru ala lihyatihi, dan hujan itu sampai membasahi jenggot beliau. Kenapa khatibnya sampai basah? Karena gak ada atapnya. Ya, di zaman Nabi khatibnya basah sampai jenggotnya, yang gak ada atapnya. Famutirna yaumana dzalika, maka kami hujan-hujanan pada hari itu kita semua. Jadi sholat Jumat, khatibnya tetap berjalan, yang sholatnya jalan tapi hujan semua. Pernah nggak sholat Jumat kehujanan? Nah, kalau di Mekah itu sering, biasa gitu ya, yang nggak masuk di dalam, yang dapatnya di jalanan, ya, yang jauh gitu, hujan, ya udah bertahan saja. Cuma memang orang sono itu jarang hujan, jadi kalau hujan itu senang mereka. Bahkan Nabi itu kalau hujan dibuka bajunya, ya, sehingga kehujanan. Nah, orang sono kalau hujan itu anak-anaknya yang kecil-kecil dikeluarin semua, termasuk bayinya itu dihujan-hujanin. Nah, kalau di sini masuk melebu mumet mulu, malah nggak boleh sama emaknya. Ya, jadi pernah hujan. Sampai kapan hujan itu? Wa minal ghaddi wa ba'dal ghaddi, ya, dari keesokan sampai keesokan lagi hujan terus. Wallazi yalihi, dan hari-hari yang mengiringinya, hatal jumu'atal ukhra, sehingga sampai Jumat berikutnya. Jadi 1 minggu hujan terus. Faqama dzalikal a'rabi, maka berdiri lagi Jumat berikutnya. A'rab itu diri lagi, au qala ghairuhu, atau ya berkata selain dari A'rab itu tadi. Ya Rasul, faqala ya Rasulullah tahaddamal bina, roboh rumah kami ya Rasul. Ini manusia ini panas jaluke udan, kayak udan mumet omahe roboh kabeh, ya. Ya Rasulullah haddamal bina, wahai Rasul, roboh rumah-rumah kami. Wa ghariqal mal, terbenam harta kami semua, banjir semua. Fad'ullaha lana, tolong doakan kepada Allah, ya, supaya hujannya berhenti gitu. Farafa'a yadaihi, maka Nabi berdoa lagi khutbahnya. Jadi 2 kali ini lagi berkhutbah. Wa qala, dan Nabi mengucapkan, ini dihafalin nih ya. Apa doanya Nabi? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah,
hawalaina, di sekeliling kami, di sekitar kami, maknanya amtir hawalaina, turunkan hujan di sekitar kami. Wala alaina, dan jangan kau hujankan di atas kepala kami. Maksudnya jangan segini-gini. Apa? Udah banjir. Ya. Fama yusiru biyadihi ila nahiyatin minas sama'i illan farajat. Dan tidaklah ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah langit itu tadi, illan farajat, ya, kecuali inkashafat, artinya terbuka, ya, awan itu terbuka, berhenti hujan itu tadi. Wasaratil madinatu mislal jaubah, dan jadilah kota Madinah saat itu ketika hujan 1 minggu itu, ya, mislal jaubah. Apa itu jaubah? Jaubah itu, ya, munfatik muttasi'u minal ardi, ya, bila bina, maknanya air yang penuh, segala sesuatu nggak kelihatan, bangunan apa, yang rumah nggak kelihatan, yang kelihatan air semua, dari lantaran hujan 1 minggu itu tadi. Wasalal wadi, ya, qanatu syahron, dan mengalir wadi qanah. Wadi itu lembah, qanah nama lembah itu. Jadi apa itu? Mengalir air pada wadi qanah syahron, dalam waktu 1 bulan. Apa itu? Lembah itu penuh dengan air. Walam yaji'u adun min nahiyatin illa haddatsa bil jaud, dan tidak ada orang yang datang seorang pun dari arah manapun kecuali bercerita, ya, bahwa apa yang diceritakan bil jaud, air melimpah, air banyak sana. Sono banjir, banjir, sono banjir, uyuk kelelep, sono rumah roboh, gitu kira-kira. Nah ini berhentinya Nabi bilang Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi baca yang diajarkan Nabi, jangan panggil pawang hujan. Ya, jadi kalau hujannya sudah hujan terus, ya, ambil wudhu, tutup aurat, hadap kiblat, doa, minta Allahumma hawalaina wala alaina. Dulu waktu saya di Tebuireng ada kiai, ya, Dahlan, ya, beliau itu jalan dari Cukir ke Tebuireng itu seperti dari sini ke Taman Puring, gitu, jaraknya itu kurang dikit lah, berarti kuburan Jalan Pandan tuh. Ini pesantren Putri Cukir, Jalan Pandan itu pesantren laki-laki Tebuireng. Jadi Tebuireng itu pesantren laki. Beliau dari sini siang ngajar, mau ngajar zuhur itu mau ngajar. Beliau ngajarnya Fathul Qorib. Kalau Fathul Qorib udah hatam, baca lagi dari awal. Udah hatam, baca lagi dari bawah. Terus saja bacanya, doanya itu aja. Jadi orang yang kalau dia belajar di situ tahunan, berulang-ulang hatam. Nah, ketika sholat istisqa, ya, belajar sholat istisqa, sholat minta hujan, ketika dia baca doa minta hujan, doa Nabi, hujan walaupun musim panas. Ya, Kiai Adlan Ali namanya. Jadi kalau dia baca Fathul Qorib, doanya Nabi dibaca, hujan. Nah itu cirinya orang udah kelasnya wali, walaupun musim panas hujan. Dan beliau kalau hujan nggak lari, nggak jadi, dia jalan aja. Nah bacanya ini Allahumma hawalaina wala alaina, ya. Jadi nanti sampai di masjid dia gini, udah kering.
hajatan manggil apa tadi pawang hujan, katoke sing ora dicuci telung minggu disodok nganggo apa kuwi sapu. Dari malaikat, aku ra wedi masih mambu katokmu. Bawang dimasukin karo cabe karepe iki sing giring udan ki kepedesen ya. Meripat iki pedes gitu. Enggak, jangan begitu. Enggak boleh. Bahkan kalau dia percaya, ya, man ata kahanan, ya, siapa yang datang ke dukun wasaddaqa bimaqal dan dia percaya dengan perkataannya, ya, maka lam tuqbal salatuhu arba'ina kharifan, tidak diterima sholatnya 40 tahun. Jadi jangan, ya, baru ngaji gini besoknya hujan, nggak pakai payung, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina, berangkat gua bias puasa kabeh ya ora iso no, baru bisa gitu. Jadi ya diamalkan terus menerus ya. Jadi orang yang baik insya Allah bisa. An Abdullah bin Umar wallahu a'lam.